Jumpa lagi dengan saya di Wahyu Wibowo Channel. Oke, hari ini kita akan melihat Honda Jazz kembali. Kita akan mereview apa saja yang dilakukan pada saat pemeriksaan di dalam kabin kendaraan. Oke, sebelum kita periksa, kita buka kap terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Saya kira ini sudah sering kita lakukan. Kita tarik handle di sini. Oke, setelah kita buka, karena ini dulu bekas balapan di sirkuit Sentul, makanya di sini ada pengunci pengaman supaya kapnya tidak terbang. Kita tarik, buka dua-duanya, kemudian kita tekan tuas yang ada di bawah kap. Oke, kemudian kita angkat, kemudian kita pasang congkok dari kap mesin. Oke, di sini sudah terlihat kompartemen mesin dengan berbagai macam komponen. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita pasang terlebih dahulu fender cover. Di sini sudah kita siapkan fender cover. Oke, pertama kita pasang sisi bagian kanan. Cara pertama kita ikat dulu tali bagian tengah. Kemudian kita ikat ke bagian lepas. Nah, di mana? Oke, kemudian kita ikat ke spion. Oke, balik ujung kita kaitkan ke lampu kepala. Oke, terus kemudian bagian tengah kita masukkan ke lubang. Oke, terus kemudian bagian kanan. Cara paling gampang, kita ikat bagian tengah terlebih dahulu. Satu kali saja ikatnya, tidak usah banyak-banyak. Kita kaitkan ke bagian lampu, kemudian kita ikat bagian spion secukupnya. Oke, selesai. Kita siap melakukan pemeriksaan beberapa part, beberapa komponen yang ada di kap mesin. Yang pertama kita mulai dari sebelah kiri, kemudian ke tengah sampai ke bagian kanan. Oke, yang pertama kita melihat dari volume minyak rem. Oke, di sini ada reservoir minyak rem. Di sini ada tulisan min, ada tulisan max. Volumenya harus di antara min sama max, minimal dan maksimal. Kalau terlalu banyak berarti terlalu banyak isinya. Kalau di bawah min berarti minyak remnya sudah berkurang dan harus dicek ada kebocoran di sebelah mana atau diisi kembali. Pertama, level dari minyak rem. Yang kedua, level dari minyak kopling atau oli kopling. Di sini ada reservoirnya sama dilihat. Di sini ada tulisan min, ada max. Levelnya harus di antara min dan max. Oke. Terus kemudian yang ketiga, di sini ada level dari air washer. Oke, di sini ada titik 2. Oke, sama di sini harus ada di antara min sama max, atau kita bisa melihat ke sini langsung. Kalau di sini sudah tidak terlihat airnya, berarti kita isi kembali dengan air bersih untuk ke air washer. Kemudian pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan kebocoran antara tutup kepala silinder dengan kepala silinder. Di sini ada kebocoran oli atau tidak? Oke, kalau di sini ada kebocoran oli berarti packingnya bermasalah. Terus kemudian di antara kepala silinder dengan blok silinder ada rembesan oli atau tidak? Kalau ada rembesan oli berarti packingnya juga harus diganti dengan yang baru. Terus kemudian di sini pemeriksaan drive bell. Oke, drive bell. Kalau di mesin-mesin kijang itu ada fan bell atau tali kipas. Kalau di sini istilahnya drive bell. Kita periksa secara visual apakah sudah retak-retak atau sudah keras atau sudah jelek. Oke, di sini drive bell. Oke, kemudian setelah itu kita periksa ke reservoir sistem pendingin. Oke, di sini sama. Ya. Kita lihat volumenya, kita bisa buka.
Oke. Nah, di sini apakah masih dalam batas normal atau tidak untuk volume dari air sistem pendingin. Kemudian di sini ada dipstick untuk mengecek oli mesin. Caranya kita angkat dipstick, kemudian kita lap menggunakan kain majun, kemudian kita masukkan kembali ke lubang. Oke, kemudian kita periksa volumenya. Oke, di sini ada titik atas, ada titik bawah. Volume yang benar itu harus di antara titik bawah dan titik atas. Kalau terlalu banyak seperti ini berarti memasukkan olinya terlalu banyak atau berlebih. Kalau misalkan di bawah titik yang bawah, di bawah ini berarti olinya berkurang. Harus diwaspadai, dicari kebocorannya di mana, apakah terbakar dan sebagainya. Oke, ini untuk pengecekan dari oli mesin. Oke, pengecekan berikutnya kita cek filter udara atau air cleaner. Kita buka penguncinya 1, 2, harusnya ada 3, 4. Cuma yang 2 sudah hilang. Oke, kita angkat, kita buka, klik. Kemudian di sini, nah ada cenilnya di sini. Kita tekan ke atas, kita tarik. Oke, kita taruh. Siap kita bersihkan. Oke, cek secara fisik apakah rusak atau tidak. Kemudian cara membersihkannya cukup kita ketok-ketokkan saja. Jangan menggunakan air bertekanan. Oke, air cleaner sudah atau filter udara kita pasang kembali. Kita tutup kembali. Klem kita pasang kembali. Hati-hati ketika memasang klem, jangan sampai jatuh klemnya. Kalau jatuh nanti akan sulit mencarinya seandainya nyangsang. Oke, terus kemudian di sini kita mengecek baterai. Karena di sini masih berupa baterai basah, makanya di sini kita harus mengecek volume air aki. Di sini ada lower, ada upper. Kalau masih normal berarti di antara lower dan upper. Kalau sudah di bawah lower berarti harus diisi kembali dengan menggunakan air suling atau air murni. Kemudian di sini dilihat di terminal baik positif maupun negatif ada terak-terak, ada kotoran atau tidak. Yang bagus seperti ini kondisinya masih bersih. Terus kemudian kita cek, kita ukur tegangan dari baterai. Kita ukur secara 2 kali. Yang pertama standby, yang kedua nanti tegangan pengisian. Oke, kita paskan dulu rengnya. Oke, di sini kita pergunakan, karena di sini baterai termasuk arus listrik searah, kita searah. Kemudian rengnya kita betulkan, jangan mili, tapi volt. Oke. Nah, kemudian kita colokkan yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, di situ tertulis 12,5, berarti ini kondisinya normal. Kemudian kita starter mesin, kita lihat sistem pengisiannya. Nah, kita ukur tegangan pengisian. Caranya sama. Merah ke positif, hitam ke negatif. Oke, jangan sampai salah, selektornya posisinya full. Harus searah. 14,57. Oke, berarti tegangan baterai pengisiannya oke. Tidak lupa kita matikan kembali. Plug. Oke, bagus. Terus nanti mau uji? Udah ya. Oke. Saya kira untuk pemeriksaan dari kompartemen mesin sudah lengkap. Nanti kalau ada informasi berikutnya kita sampaikan kembali. Oke, sampai berjumpa di Wahyu Wibowo channel kembali. Oke, sampai jumpa.